pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi hidupku. Baik, terima kasih. Puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Salam kudus buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Ya, baiklah. Sekali lagi salam sehat buat kita semuanya. Puji Tuhan. Kita sudah bergabung dalam ibadah saat teduh pagi kita. Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita berdoa. Kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Benar Bapa di surga, firman-Mu adalah terang dan pelita yang menuntun hati dan pikiran kami untuk siap menanggapi seluruh kebenaran yang Tuhan singkapkan untuk memperlengkapi hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sangat bersyukur Engkau memberikan kesehatan yang baru bagi kami, pikiran yang baru dan juga hati yang baru untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang terus memberkati hidup kami, mendidik kami Tuhan, melatih diri kami Tuhan untuk senantiasa taat kepada kasih karunia Tuhan yang menjadi jalan kehidupan kami yang terbaik dan yang terindah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah melihat, sudah membaca dan mendengar Bapak Ibu Saudaraku perkembangan dari pemahaman kita tentang Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-10 ya. Saya akan baca sekali lagi Galatia pasal 2. Tapi saya akan baca dari ayat 9. Ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, pada Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka pergi kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Sekali lagi ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus di sini langsung menyinggung soal orang-orang miskin? Ya, dari hasil pertemuan mereka, sebagai output dari pertemuan mereka, sidang yang mereka lakukan di Yerusalem dengan para rasul, 12 rasul bangsa Israel. Kenapa Paulus langsung menyinggung orang-orang miskin Bapak Ibu Saudara? Karena ya kemarin saya sudah jelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Jadi sesudah Paulus menjelaskan tentang program Allah saat ini, bukan lagi melalui bangsa Israel, pemberitaan keselamatan, firman Tuhan, ya rencana Tuhan, tidak lagi melalui bangsa Israel,
karena mereka gagal menerima rencana Tuhan, dan karena bangsa Israel telah menolak Mesias dan menolak kesaksian Roh Kudus, maka secara perlahan-lahan sadarlah para rasul di Yerusalem itu bahwa bukan mereka lagi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, melainkan ada seorang rasul hamba Tuhan, yaitu Paulus, yang dipilih oleh Tuhan sebagai bejana, yang dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya untuk menyampaikan berita kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus kembali sedikit ke belakang, flashback, bahwa ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, disitulah para murid, para murid Tuhan, 12 rasul dan semua orang yang percaya berkumpul pada waktu itu. Mereka berpikir dan mereka berharap supaya penggenapan dari janji Allah menjadikan bangsa Israel menjadi kerajaan, pusat kerajaan Allah di bumi, kerajaan sorga namanya, Mereka berharap dan itu akan digenapi dengan turunnya Roh Kudus, Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah waktu itu murid-murid bertanya, Tuhan, apakah dengan tanda turunnya Roh Kudus akan menjadikan bangsa Israel, orang-orang Israel akan digenapi apa yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, bahwa mereka akan dipulihkan sepenuhnya. Tapi Tuhan Yesus menjawab, waktu yang tepat belum diberitahukan kepada mereka, tapi Roh Kudus akan turun ke atas murid-murid itu dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, mereka, orang-orang Israel itu sudah menjual semua harta benda mereka, rumah mereka, kemudian tanah, semua properti mereka sudah mereka jual, karena kerajaan sorga akan segera diwujudkan di tengah-tengah mereka. Dan untuk itu mereka memenuhi panggilan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Mereka tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus bisa mengadakan dengan cara mujizat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu harus mengumpulkan harta benda mereka untuk menjadi persediaan, sebab Tuhan Yesus akan melakukan secara mujizat, secara ajaib, yang tidak ada menjadi ada, karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah membuktikan itu pada masa pelayanannya. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia juga memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan berlebihan, mereka memperoleh kelebihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mujizat-mujizat yang sangat nyata di depan mereka, Yesus sudah tunjukkan itu. Jadi sehingga mereka tidak perlu khawatir, mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus, lihatlah burung-burung di udara. Sebab burung-burung di udara tidak menanam, tidak menabur, tapi mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi anak-anak kerajaan, yaitu orang-orang Israel. Pasti mereka dipelihara oleh Tuhan sehingga mereka tidak perlu khawatir untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi
ketika Yesus Kristus di bumi, ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara orang-orang Israel mengikut dia dalam hal finansial, dalam hal masalah finansial? Apakah perlu mereka harus mengumpulkan Bapak Ibu Saudara sebagai bukti mereka setia kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak perlu khawatir, ya. Dan Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh yang meminta dan memerintahkan kepada mereka agar mereka menjual semua harta benda mereka dan mengikut Yesus Kristus, ya. Mari kita lihat dulu contoh yang nyata dari seorang kaya, ya, barangkali kita sudah sering mendengarkan ini dari Matius pasal 19. Kita lihat contohnya bahwa sungguh-sungguh kalau mengikuti Yesus ketika di bumi, ya, Yesus meminta orang yang benar-benar mengikut dia harus meninggalkan atau harus menjual harta benda mereka, ya, dan mereka betul-betul, ya, mengikut Yesus Kristus tanpa harus khawatir dengan segala properti, segala harta benda mereka, tapi sepenuhnya mereka mengikut Yesus Kristus, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Matius pasal 19, ya, supaya nanti kita dapat memahami kenapa Paulus mengatakan di Galatia pasal 2 itu, kenapa Paulus mengatakan kami harus mengingat orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 2 ayat 10? Kenapa tiba-tiba pertemuan mereka di Yerusalem itu, Bapak Ibu Saudara, dengan para rasul, ya, tiba-tiba Paulus berbicara tentang memelihara orang-orang miskin. Ya, siapa orang-orang miskin itu yang menjadi perhatian daripada Rasul Paulus setelah dia, ya, mendapatkan hasil dari pertemuan mereka bahwa para rasul di Yerusalem sudah sepakat salaman, ya, sah begitu, ya, bahwa bukan 12 rasul yang pergi memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi Pauluslah yang disepakati untuk membawa Injil anugerah, ya, berita kabar baik kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang yang tidak bersunat, yaitu bangsa-bangsa yang tidak bersunat, yaitu kita. Sedangkan 12 rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lain, mereka fokus kepada bangsa yang bersunat, yaitu bangsa Israel. Jadi dari situ terjadi masa transisi, Bapak Ibu Saudara, ya, sejak Paulus diselamatkan, sudah terjadi masa transisi di mana fokus daripada pemberitaan keselamatan kabar baik itu adalah kepada bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi kita tahu bahwa, ya, setelah berkembang semakin maju, banyak orang yang diselamatkan dari bangsa-bangsa lain, dan kita tahu orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang tidak rela begitu saja, ya, bangsa-bangsa lain itu diselamatkan dan hidup oleh kasih karunia Tuhan tanpa disertai dengan ketaatan kepada perintah-perintah hukum Taurat. Mereka tidak rela, lalu mereka, ya, mulai membujuk, ya, mengajak orang-orang dari bangsa lain, jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan dari bangsa lain itu supaya kembali kepada hukum Taurat seperti orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus harus menegaskan di pertemuan di persidangan, ya, di Yerusalem itu, supaya Petrus, Yohanes, Yakobus menasehati, ya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, supaya mereka dari Yerusalem jangan diam-diam pergi ke bangsa lain lagi. Kemudian mereka mempengaruhi jemaat kudusnya Tuhan di orang-orang percaya di bangsa lain untuk kembali melakukan hukum Taurat. Itulah cerita di Galatia pasal 2 itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di ayat 10 itu, sekali lagi Paulus, ya, tiba-tiba kembali menegaskan bahwa
dia ya dan timnya, ya dia Paulus dan tim pelayanannya Barnabas, Titus, Timotius dan sebagainya harus mengingat orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin itu, Bapak Ibu Saudara? Itu adalah orang-orang Israel, orang-orang percaya mulai dari Yohanes Pembaptis, masa pelayanan Yesus, kemudian masa pelayanan 12 Rasul di Yerusalem, yang sudah menjual harta benda mereka karena ya menjual rumah mereka termasuk Ananias dan Safira, kemudian menyerahkan ya hasil daripada penjualan properti harta benda mereka kepada Rasul, kemudian itu dibagi-bagikan kepada semua orang percaya pada waktu itu sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang diharapkan oleh bangsa Israel belum bisa dipenuhi, yaitu Allah menjadikan mereka sebagai sumber keselamatan bagi bangsa-bangsa lain karena mereka menolak kesaksian Roh Kudus ya sejak hari Pentakosta sampai pada perajaman Stefanus, di mana Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus dibunuh oleh mereka ya, oleh orang Israel. Sehingga dari situ kita lihat ya, ketika Yohanes Pembaptis diutus, mereka orang Israel tidak berkeberatan Yohanes dibunuh ya oleh Herodes. Kemudian ketika Allah anak Yesus Kristus datang memberitakan keselamatan kepada bangsa Israel, mereka membunuh dengan tangan mereka sendiri, menyalibkan Yesus. Dan kemudian juga kesaksian daripada Allah Roh Kudus, mereka membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian orang Israel genaplah kejahatan mereka. Mereka menolak Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa itu Tuhan membuka rahasianya yang sebelum dunia dijadikan, yang telah dirancangkan oleh Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui peranan daripada bangsa Israel, dengan mengangkat seorang rasul yaitu Paulus, membawa Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa lain tanpa perbedaan, dan oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan melalui iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat contoh ya, bahwa sungguh-sungguh ketika Yesus melayani di bumi, Yesus memerintahkan kepada setiap orang yang mengikut dia harus meninggalkan harta bendanya, menjual harta benda mereka, ya, kemudian mengikut Yesus sepenuhnya. Ya, kita lihat di Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16. Ini adalah salah satu contoh saja. Dan nanti kita juga akan lihat di Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 5, bahwa benar-benar para murid Yesus, ya, orang-orang percaya pada saat itu, benar-benar mereka sepenuhnya menjual harta benda mereka, ya. Mereka tidak mempertahankan apapun lagi, tapi mereka sepenuhnya sudah mempercayakan iman mereka, pengharapan mereka bahwa kerajaan sorga akan didirikan di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, ya. Nah, kita lihat Matius pasal 19 ayatnya yang ke-16. Dari ayat 16 dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi di sini kita lihat bahwa ya, orang ini adalah orang Israel dan dia bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan? Jadi dia jelas sekali ya menyadari bahwa perbuatan baik adalah salah satu unsur yang membuktikan bagaimana orang-orang Israel itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi itu adalah kepercayaan, itu adalah keyakinan yang mereka pegang, ya. Nah, sekarang jawab Yesus di ayat 17, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah yang mana, Bapak Ibu Saudara? Itu jelas
adalah hukum Taurat. Jadi Yesus mengajarkan supaya orang Israel menuruti hukum Taurat sebagai tanda bukti bahwa mereka percaya kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu nanti bandingkan Bapak Ibu Saudara dengan Injil kasih karunia yang diajarkan oleh Paulus kepada kita bangsa lain. Bahwa Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan kita hidup di bawah kasih karunia. Siapa yang ingin mendapatkan kebenaran, siapa yang ingin mendapatkan hidup yang lebih baik, siapa yang ingin mendapatkan hidup yang kudus karena mengharapkan dari hukum Taurat, Paulus katakan kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia Allah. Jadi itu sangat jauh berbeda. Tapi ketika Yesus di bumi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yesus mengatakan turutilah segala perintah Allah. Kita lihat perintah yang mana? Ayat 18. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas ini adalah rincian daripada pokok-pokok dari 10 perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat di ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, jadi dia merasa bahwa dia sudah sangat taat kepada perintah-perintah hukum Taurat, karena memang orang Israel harus hidup menuruti hukum Taurat. Bahkan Yesus sendiri harus taat kepada hukum Taurat pada masa dia di bumi. Dan orang tuanya, ya, Maria dan Yusuf membawa Yesus untuk menuruti hukum Taurat. Karena itulah Yesus disunat pada hari yang ke-8. Dan selama Yesus di bumi, ketika mereka merayakan Paskah, Yesus meminta supaya mereka mempersembahkan korban-korban, ya, menurut perintah-perintah daripada hukum Taurat itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, setelah orang kaya ini mengatakan bahwa dia sudah menuruti perintah-perintah hukum Taurat sejak masa mudanya, dia katakan tadi, apalagi yang masih kurang. Nah, jawab Yesus ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ya, jikalau engkau ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, jadi kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, ya, standar untuk mengikut Yesus pada masa dia di bumi adalah, Yesus katakan apa? Pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, apakah perintah Yesus ini bisa dilakukan sekarang? Tidak ada orang yang melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Satupun pengikut Yesus saat ini tidak ada yang melakukan perintah Yesus ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Yaitu di mana setiap orang Kristen saat ini, ya, para pendeta, para hamba Tuhan, para pemimpin gereja mau menjual hartanya seluruhnya, kemudian membagikannya kepada orang miskin. Mana ada Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi disitulah kita lihat bahwa kita harus membedakan bagaimana perintah Yesus kepada orang Israel di bawah hukum Taurat, dan bagaimana perintah Yesus saat ini kepada kita di bawah kasih karunia. Amin. Karena Yesus memerintahkan kepada Paulus untuk menjelaskan bagaimana supaya setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus saat ini, setiap orang kudusnya Tuhan saat ini, Paulus katakan apa? Siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, sekarang ini karena kita hidup di dalam, sementara kita menantikan, ya, penyataan kedatangan Yesus di awan-awan, ya, Paulus mengatakan setiap orang percaya harus tertib hidupnya. Tidak boleh dia menjadi peminta-minta, dan tidak boleh dia menjadi orang pemalas, tapi harus bersiap untuk menggunakan seluruh talentanya untuk bekerja, ya, supaya melalui pekerjaan itu kita bisa membagikan sesuatu kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi benar-benar Yesus meminta, ini bukan suatu ujian atau suatu supaya testing untuk menguji hati orang ini apakah dia menjual hartanya atau tidak. Memang benar-benar Yesus menginginkan, menghendaki seperti perintah itu, pergi dan juallah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Karena engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, sebab Yesus ada di situ yang akan membuat mujizat apapun ya yang tidak ada bisa menjadi ada. Apakah itu Bapak Ibu Saudara yang dihidupi oleh orang Kristen sekarang ini? Nggak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi tidak boleh ya sesuka hati untuk mengambil ayat firman Tuhan ya yang bisa kira-kira dilakukan, yang tidak bisa dilakukan didiamkan, diabaikan, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau memang mengikut Yesus ya saat ini berdasarkan pengalaman Yesus Kristus ketika di bumi, ya ini harus dipraktekkan oleh orang Kristen sekarang ini. Tapi mana ada Bapak Ibu Saudara ya orang yang mengikut Yesus sungguh-sungguh menjual hartanya, menjual rumahnya, menjual mobilnya, menjual tanahnya, ya Bapak Ibu Saudara, kemudian dibagi-bagikan kepada orang miskin sebagai tanda bahwa dia pengikut Yesus yang sejati. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Di sini kita lihat ya bahwa pada masa Yesus Kristus ada di bumi, ketika dia menjalankan program kerajaan sorga bagi bangsa Israel, mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu takut, dan tingkat kekhawatiran mereka itu adalah tingkat di mana mereka menunjukkan ketidakkhawatiran mereka adalah sampai kepada ya tindakan mereka menjual harta benda mereka semuanya. Ya, seluruhnya seperti para rasul Bapak Ibu Saudara. Bahkan para rasul Yesus yang Petrus bertanya kepada Yesus tentang upah yang dia terima, yang mereka terima sebagai pengikut Kristus. Petrus mengatakan, kami sudah meninggalkan istri kami, katanya keluarga kami, bukan maksudnya bercerai ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi maksudnya bahwa Petrus, yang Yohanes, yang tadinya mereka sebagai penjala ikan, mencari nafkah bagi keluarganya, ya mereka meninggalkan profesi mereka dan kemudian mereka pergi mengikut Yesus. Tapi hidup mereka tetap terpelihara. Ya karena apa? Karena apapun yang mereka butuhkan, Yesus mengatakan, kalau kamu pergi diutus untuk memberitakan Injil, kamu tidak perlu membawa pundi-pundi, kamu tidak perlu membawa emas. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebab dikatakan bahwa Yesus sanggup mengadakan mujizat. Apapun yang mereka butuhkan, Yesus sanggup mengadakannya pada saat itu, ya, tanpa mereka harus bekerja. Apa itu sekarang yang kita hidupi Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Yesus? Tidak bisa. Ya Bapak Ibu Saudara, dibawa ya kabar baik, dibawa kebenaran, pemberitaan kabar baik tentang Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah saat ini bagi bangsa-bangsa lain. Ya, semua orang percaya saat ini harus berhikmat bagaimana mereka supaya tetap bisa hidup tertib dan hidup bekerja keras, dan mereka tidak boleh membebani orang lain, dan mereka harus menunjukkan bahwa Tuhan saat ini memberkati setiap pekerjaan daripada setiap orang percaya yang sungguh-sungguh bekerja, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bisa menghidupi ya keluarganya dan juga untuk menghidupi pelayanan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita lihat saudara-saudaraku, apa respon daripada orang kaya ini setelah Yesus berkata bahwa juallah hartamu dan apa yang kau miliki berikan kepada orang miskin sebagai standar untuk mengikut Yesus pada saat itu. Apa responnya? Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, yaitu Yesus memerintahkan untuk menjual segala harta bendanya dan membagikannya kepada orang miskin, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi ini adalah orang kaya, Bapak Ibu Saudaraku, yang pada masa zaman Yesus Kristus ya tidak memenuhi standar bagaimana mengikut Yesus sesungguhnya, ya. Kemudian dari 23 kita lihat, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang kaya yang mana maksudnya Bapak Ibu Saudara? Orang kaya yang ini, yang di dalam cerita Yesus berbicara dengan orang kaya ini. Jadi tidak bisa diimplikasikan bahwa semua orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa saja yang percaya, ya, baik orang miskin, orang kaya, orang miskin juga banyak yang susah masuk kerajaan sorga karena mereka tidak mau percaya, karena mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di sini tidak berbicara secara umum, tapi ini adalah bicara tentang orang kaya muda yang ini sukar sekali masuk kerajaan sorga karena dia lebih mencintai harta bendanya daripada mempercayai firman Yesus Kristus untuk melepaskan semua harta bendanya dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini, ya, kita selesaikan dulu sampai ayatnya yang ke-26. 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang diharapkan setiap kali Yesus berfirman, setiap kali Yesus berkata, setiap kali Yesus menyatakan kehendaknya, apa yang diharapkan dari setiap orang yang mendengar firman-Nya, Bapak Ibu Saudara? Meresponi dengan iman. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan orang kaya ini sehingga dia tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, menjual harta bendanya, Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak percaya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau dia mau percaya saja kepada perkataan Yesus, maka dia pasti melakukan apa ya yang diperintahkan Yesus kepadanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini inti daripada respon yang diminta oleh Yesus Kristus kepada setiap orang dari dulu sampai sekarang adalah bagaimana percaya kepada firman yang disampaikan kepadanya. Amin. Tapi apakah firman ini yang disampaikan Yesus kepada kita sekarang? Bahwa kita disuruh menjual harta benda kita kemudian membagikan kepada orang miskin. Bapak Ibu Saudara, itu kekeliruan memahami Alkitab. Bapak Ibu Saudara, Yesus berfirman pada saat dia sedang menjalankan kehendaknya melalui bangsa Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang untuk menyelamatkan umatku Israel. Maka pada saat itu prinsip-prinsip kerajaan sorga adalah, cara mengikut Yesus adalah menjual semua harta benda dan datang mengikut Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang apa standar kita untuk mengikut Yesus Bapak Ibu Saudaraku saat ini? Standar kita untuk mengikut Yesus saat ini adalah kita mempercayai kasih karunia Allah, di mana Yesus Kristus sudah mati menebus dan mengampuni segala dosa kita, bahwa kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, dan kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui iman kita ya kepada salib Kristus, pengorbanannya yang sudah sempurna. Maka saat ini kita mempunyai standar kehidupan iman mengikut Yesus Kristus, yaitu di mana saudara-saudara dan saya hidup karena iman, bukan karena melihat. Amin. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sekarang standar iman kita adalah kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita mempunyai standar iman, kita hidup karena iman bukan karena melihat, Bapak Ibu Saudara? Karena saat ini saudara-saudara dan saya hidup di bawah kuasa kasih karunia Tuhan,
di mana kita saat ini oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan dan kita memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan oleh Yesus Kristus karena penebusan yang dilakukannya di atas kayu salib, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita menjual harta benda kita, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena apa yang kita perbuat maka kita memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, tidak. Tapi kita memperoleh segala sesuatu karena kita menerima apa yang dilakukan oleh Kristus yang sudah dicapai oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, yaitu pengorbanannya yang sempurna menebus hidup kita dari kuasa dosa, dari kutuk maut, dan dari segala hal yang menghalangi kita untuk berjumpa dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini kembali lagi kita ya tadi ya konteks kita pada tema yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu ya kenapa terjadi orang-orang miskin di Yerusalem itu orang-orang Israel. Apa yang menyebabkannya Bapak Ibu Saudaraku? Oleh karena selama mereka mengikuti Yesus Kristus sampai kepada hari Pentakosta, di mana mereka meyakini bahwa kerajaan sorga akan didirikan di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga mereka mengikuti perintah Yesus untuk menjual harta benda mereka, sehingga mereka jatuh miskin. Oleh karena kerajaan sorga yang ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka tertunda, bukan gagal, bukan batal Bapak Ibu Saudara, tertunda. Karena apa? Karena suatu saat ketika Yesus Kristus datang kedua kali, nanti semua itu akan dipulihkan bagi bangsa Israel. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor lagi. Tapi sekarang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil kasih karunia Allah, berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, tidak melalui bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku, sehingga prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip kehidupan yang seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada orang kaya ini, bukanlah prinsip-prinsip kehidupan orang percaya yang Tuhan tetapkan sekarang bagi kita. Kita diminta untuk berhikmat oleh Rasul Paulus supaya kita di dunia ini tidak menjadi orang yang menjadi peminta-minta, tetapi kita adalah orang yang harus siap bekerja keras melayani Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang siap melakukan kehendak Tuhan dan memberitakan ya kabar baik kepada semua orang sebagai jalan keselamatan untuk setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit lagi saya mengajak kita untuk melihat lagi bagaimana pada masa zaman rasul-rasul Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lihat sedikit lagi di Matius pasalnya yang ke-10 dulu ya. Matius pasal 10. Ya, Matius pasal 10. Kita lihat di sini. Matius pasal 10, kita akan membaca dari ayatnya yang kelima ya. Matius pasal 10 ayatnya yang kelima. Bagaimana prinsip jual dan ikut ya, menjual harta benda dan ikut Yesus. Kita lihat dari ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Apa pesannya kepada 12 rasul Bapak Ibu Saudara? Janganlah kamu menyimpang atau jangan kamu pergi ke jalan bangsa lain. Itu jelas sekali perintah Yesus kepada 12 muridnya. Jangan kamu pergi ke bangsa lain. Ya, melainkan apa? Atau masuk ke dalam kota sama orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ketika Yesus melayani di bumi, tidak pernah dikatakan kepada murid-muridnya, kamu pergi kepada bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus dalam perjumpaannya, dalam perjalanannya ke Damsyik, ya, Yesus dari surga baru memerintahkan Paulus untuk pergi ke bangsa-bangsa lain kepada kita, ya. Tapi selama Yesus di bumi, dia memerintahkan 12 muridnya untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Ayat 7, pergilah
dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa kerajaan sorga sudah dekat? Ini bukan kerajaan sorga di hati manusia seperti banyak dipahami oleh orang saat ini, bahwa kerajaan sorga itu adalah di hati manusia. Bapak Ibu Saudara, ya, itu namanya mengecilkan, ya, itu namanya menyelewengkan makna dari apa itu kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara. Kerajaan sorga itu real melalui bangsa Israel. Itu yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan hanya sekedar di hati manusia, tapi itu mempunyai suatu geografis lokasi. Ya Bapak Ibu Saudara, yang dijanjikan Allah kepada Abraham bahwa tanah Kanaan adalah warisan bagi bagi Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan itu real di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Yesus akan menjadi rajanya. Hanya pada saat Yesus datang pertama kali lahir di bumi ini, orang Israel tidak menerima dia. Ya, orang Israel menyalibkannya sehingga kerajaan sorga itu tertunda. Tapi nanti pada saat Yesus datang kedua kali, kerajaan sorga akan benar-benar didirikan di bumi ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi bukan hanya kerajaan sorga sekedar di hati manusia, ya itu namanya Bapak Ibu Saudara mengecilkan, ya itu mengecilkan kehendak Allah namanya, ya saudara-saudaraku. Meskipun memang ada di hati manusia, ada di hati orang Israel kerajaan sorga, tetapi bukan hanya ada di hati, ada di dalam secara geografis Bapak Ibu Saudara di bumi ini, ya di tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara di Palestina sana. Kerajaan sorga akan benar-benar didirikan oleh Allah melalui bangsa Israel kalau mereka nanti bertobat dan menerima Yesus sebagai Mesias. Nah Bapak Ibu Saudaraku, nah karena itulah ya di ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya Bapak Ibu Saudara, siapa yang melakukan ini saat ini? Tidak ada orang yang melakukan saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Di mana? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada orang yang mengatakan terjadi seperti itu, kenapa tidak ada di masa COVID kemarin? Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang saat ini yang mengatakan, mengklaim bahwa dia mempunyai karunia-karunia penyembuhan, karunia-karunia membangkitkan orang mati, kenapa pada masa COVID-19 jutaan manusia yang meninggal dunia? Pada kemana aja mereka Bapak Ibu Saudaraku tidak menggunakan karunia penyembuhan itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mesti ya belajar dengan benar tentang kehendak Allah saat ini, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah kehendak Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena meskipun orang percaya, ada orang beriman, kalau memang kehendak Tuhan kita harus meninggalkan dunia ini, pastilah kita meninggalkan dunia ini. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki kita sudah harus meninggalkan dunia ini, Tuhan tidak akan mengizinkan sakit penyakit mengambil nyawa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak akan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memperpanjang usia kita, umur kita akan diberikan kesehatan, dan Tuhan akan memakai hidup kita menjadi saluran berkat. Kalau Tuhan masih menghendaki kita ada di bumi ini. Dan kalaupun kita harus pergi dari dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga. Amin. Bukan mudah-mudahan, ya, bukan semoga, bukan kemungkinan-kemungkinan, maybe yes, maybe no. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Kita mempunyai kepastian keselamatan, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus sekali untuk selama-lamanya. Karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Itu adalah kebenaran yang kita hidupi saat ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat di situ di ayatnya yang ke-9. Mari kita lihat ayatnya yang ke-9, Matius pasal 10 ini. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut dan tongkat. Karena dikatakan sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang perintah ini bisa diterapkan di dalam pelayanan,
di bawah kasih karunia saat ini? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Saudara mau pergi melayani tanpa bekal? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Saudara pergi tanpa ada persediaan, persiapan untuk bisa saudara ya pergi menyediakan ongkos untuk kendaraan. Ya, bagaimana saudara harus menyewa satu tempat tinggal saudara di dalam pelayanan misi, penginjilan, pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa saudara. Ya, tidak ada itu, ya. Jadi tidak bisa, perintah itu tidak bisa diterapkan saat ini di bawah kasih karunia Tuhan saat ini. Setiap orang percaya yang mau pergi melayani, memberitakan Injil, dia harus mempersiapkan betul apa yang menjadi kebutuhannya selama dia melayani. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau orang mengatakan mengikut Yesus yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya. Mengikut Yesus, melayani Yesus seperti apa? Mana perintah yang harus saudara turuti di dalam pelayanan saat ini? Ya, tidak boleh pilih-pilih Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kalau memang mau mengikuti Yesus tanpa harus membagi firman kebenaran dengan tepat. Tapi kita harus membagi firman kebenaran dengan tepat, ya. Yang mana yang diperintahkan oleh Yesus Kristus kepada orang Israel pada masa dia di bumi, dan mana yang diperintahkan oleh Yesus Kristus kepada kita bangsa lain saat ini, di mana Yesus Kristus ada duduk di sorga di sebelah kanan Allah Bapa dan dipermuliakan, dan bagaimana kita saat ini hidup karena iman bukan karena melihat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu ya saya mengajak kita sedikit lagi untuk satu bagian saja untuk membaca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, Kisah Para Rasul 4. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul 4. Ini kita melihat sesudah Yesus Kristus naik ke surga, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Jemaat yang mana ini? Jemaat di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti apa cara hidup mereka? Kisah Para Rasul 4. Kita lihat dulu ya, sedikit supaya nanti bisa ya Bapak Ibu Saudara memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 2. Kami harus mengingat orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang mana yang dimaksud? Ya, Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-32. Ayat 32, saya membaca untuk kita semuanya. Kisah Para Rasul 4, ayat 32. Cara hidup jemaat di Yerusalem, bukan jemaat di bangsa-bangsa lain, ya, bukan jemaat Roma maksudnya di sini, jemaat Korintus, jemaat Galatia, Filipi, Kolose, bukan itu, tapi ini adalah jemaat kerajaan sorga di Yerusalem. Bagaimana cara hidup mereka? Ya, dengan 12 rasul pada waktu itu. Ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi mobilnya Pak Pendeta Pardosi, mobil saya juga Pak. Ya kan? Jadi mobil Bapak, rumah saya juga. Ya, rumahnya Bapak Sianturi, ya, Mama Berkat, rumah saya juga. Kan begitu ya. Mobilnya juga mobil saya juga itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Cara hidup mereka pada jemaat mula-mula. Tidak ada yang mengklaim bahwa ini adalah milik saya sendiri, ya. Bapak Ibu Saudara, tanahnya Pak Marbun itu tanah saya juga Pak. Bukan hanya tanah Bapak itu, ya kan. Kalau cara hidupnya seperti jemaat orang Israel, jemaat mula-mula. Mari kita lihat ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia kepada bangsa Israel, yaitu kerajaan sorga sudah dekat. Itu kasih karunia yang dimaksud di sini, Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tidak ada yang berkekurangan di antara mereka, karena semua
orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan mereka itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Itu Bapak Ibu Saudara penyebabnya. Nanti akan kita lihat besok ya. Kita lihat mengapa orang-orang percaya di Yerusalem menjadi jatuh miskin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang menjadi perhatian daripada Rasul Paulus. Dan Paulus mengumpulkan persembahan dari jemaat kudus bangsa-bangsa lain, kemudian diantarkan ke Yerusalem. Beberapa kali Paulus membawa bantuan itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ya, bahwa hidup di bawah kabar baik, kasih karunia yang dibawa oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala sesuatu ya, keinginanmu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa, berkat Tuhan kepada kita, sehingga ya kita bersyukur karena di bawah kasih karunia ini kita hidup dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kita, memimpin hidup kita, supaya kita dijauhkan dari segala kekhawatiran yang mengganggu hidup kita, tetapi digantikan dengan rasa sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita harus tetap semangat untuk melakukan semua pekerjaan dan pelayanan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, atas kebaikannya untuk kita, kasih karunia-Nya yang selalu mencukupkan kita, bahkan lebih daripada cukup. Tuhan mengaruniakan kepada kita segala kebaikan, kemurahan-Nya, sehingga kita menjadi berkelimpahan di dalam segala sesuatu yang terbaik yang telah Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman kita kepada kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita semua sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya besok kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Kelanjutan daripada bagian ini, kita masih akan berbicara tentang bagaimana Paulus ya dengan kemurahan hatinya dia mengumpulkan pemberian dari bangsa-bangsa lain sebagai bukti kemurahan Tuhan untuk membantu ya saudara-saudara kita di Yerusalem pada waktu itu ya, di mana Paulus mengatakan sebagai tanda persekutuan. Tanda persekutuan karena Tuhannya orang Israel dengan Tuhan kita adalah satu, tidak berbeda ya, dan Tuhan itulah yang murah hati yang memberkati hidup kita saat ini, dan kita bersyukur karena kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa, bersyukur untuk semuanya ini. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena di dalam kasih karunia Tuhan yang kami hidupi saat ini, kami dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur Bapak Ibu, Bapa di surga, dan kami berterima kasih untuk semua saudara kami, saudara seiman kami yang hari ini, pada pagi hari ini bersiap ya Tuhan, untuk senantiasa menyambut segala firman kasih karunia-Mu, untuk meneguhkan hati kami bahwa di dalam kehidupan kami saat ini, kami tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran, kami tidak perlu dikuasai oleh ketakutan, karena kami tahu Tuhan kami penuh kasih karunia, memelihara hidup kami di dalam kasih-Nya yang sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang dengan berkenan dan terbuka hatinya untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, menjadi bekal untuk kami menjalani segala aktivitas kami. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang membimbing hati dan pikiran kami semuanya, menjadi segala sesuatu menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur padamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik yang mengikuti dari live streaming, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi besok pagi. Terima kasih. Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Kembali lagi kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati.